Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jan Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 22, yaitu kita akan belajar mengenai DNS server, yaitu autoritatif ya teman-teman. Nah, jadi pada bab 22 DNS authorized DNS server. Nah, jadi di sini teman-teman kita akan belajar mengenai konsep dan konfigurasi dari DNS autoritatif ya teman-teman. Pada video sebelumnya kan kita telah belajar mengenai konsep DNS forwarding, caching, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk video yang pertama kita akan belajar mengenai konsep autoritatif DNS server. Nah, jadi teman-teman seperti pada video sebelumnya, di sini itu klien itu akan mengakses facebook.com ya teman-teman. Nah, di sini klien itu tidak langsung terhubung ke facebook.com, tetapi klien itu akan melakukan atau menanyakan IP dari facebook.com ke local DNS terlebih dahulu. Nah, di sini local DNS akan bertanya dulu ke google.com mengenai IP dari facebook.com. Setelah google.com itu memberikan IP atau domainnya ke local DNS server, baru local DNS server itu nantinya akan membagikan atau memberikan IP-nya ke klien kita, sehingga klien kita sudah dapat mengakses facebook.com. Seperti itu ya teman-teman. Jadi klien itu akan bertanya dulu ke local DNS, lalu local DNS akan bertanya ke google.com, baru nanti local DNS akan memberikan IP ke klien, lalu klien baru bisa mengakses facebook.com. Tetapi berbeda dengan authorized DNS ya teman-teman. Jadi gambarannya seperti ini konsepnya. Jadi konsep dari autoritatif DNS itu klien itu akan menanyakan IP dari google.com ya teman-teman ke local DNS. Tapi local DNS itu tidak usah menanyakan ke google.com ya teman-teman. Jadi local DNS itu sudah menyimpan, atau nanti kita akan konfigurasi agar local DNS itu sudah menyimpan IP atau nama domain dari facebook.com. Nah, di sini klien akan meminta ke local DNS, nanti local DNS akan memberikannya yaitu 157.240.208.35. Baru nanti klien dapat langsung mengakses facebook.com. Nah, cara ini agar lebih memudahkan kita ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lebih mudah ketika mengakses facebook.com dan mempersingkat waktu kita ketika ingin mengakses facebook.com. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kedua, di sini kita akan mengclone Debian untuk web server ya teman-teman. Nah, jadi pada DNS autoritatif ini nanti klien itu akan bertanya ke local DNS teman-teman. Nah, di sini kita membutuhkan dua server, yang satu dijadikan sebagai local DNS dan yang satu lagi dijadikan sebagai web server. Nantinya klien itu akan bertanya dulu name domain atau IP-nya ke local DNS, baru nanti dapat terhubung atau mengakses web server ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan topologi yang ini. Nah, jadi nantinya itu di sini kan terdapat dua ya teman-teman, dua server. Jadi nanti di sini kita akan mengclone server Debian ini dan dijadikan sebagai web server. Nanti server 1 Debian ini dijadikan sebagai local DNS ya teman-teman. Nah, di sini untuk clone-nya itu kita akan jadikan web server. Nantinya klien ketika ingin mengakses web server itu sudah memiliki address atau domainnya itu pada local DNS ya teman-teman. Dan di sini kita akan langsung saja ya teman-teman untuk mengclone server 1 Debian menjadi web server. Nah, oke teman-teman, jadi kebetulan di sini saya sudah save ya. Oke, kita langsung saja klik kanan, lalu kita pilih yang clone ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih name-nya itu web server seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa next saja, kita pilih yang full clone.
kita clone. Nah, di sini kita bisa tunggu sampai clone-nya itu selesai. Lalu di sini kita bisa langsung start ya. Nah, jadi di sini tampilannya itu akan memunculkan output untuk menginstal ulang ya teman-teman. Di sini kita bisa setting, ini kita bisa power out terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa pilih setting ya teman-teman. Lalu kita pilih yang sistem. Nah, untuk boot ordernya itu harddisknya itu seharusnya di atas ya teman-teman. Kita bisa arahkan ke atas ini, tanda yang ke atas ya teman-teman. Oke. Lalu di sini untuk yang optical juga sama ya. Kita di bawahnya hard disk. Berarti yang kedua ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita bisa langsung oke ya teman-teman. Dan lalu di sini kita bisa langsung start ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ini sudah bisa. Kita bisa masuk ke rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan coba lihat IP-nya berapa, IP A. Nah, di sini IP-nya itu masih 10.10.10.2. Ini adalah IP milik server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubahnya teman-teman. Di sini kita bisa nano /etc/network/interface. Seperti ini, kita enter. Lalu di sini kita bisa ubah ya teman-teman. Yang 2 kita ubah menjadi 4 misalnya. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita bisa systemctl start networking. Lalu di sini kita bisa IP A. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan coba untuk ping 88 dulu ya teman-teman. Apakah bisa? Ya, di sini sudah. Kita coba cek Google ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi ping 88 sama ping Google sudah bisa. Di sini kita akan coba untuk mengubah hostname ya teman-teman. Kita bisa ke nano/etc/hostname. Ini lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan ubah menjadi server 3 Debian ya teman-teman. Kita ubah 3. Lalu di sini jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, enter. Lalu di sini kita akan coba untuk hostnya yaitu nano/etc/host. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan ubah yaitu IP-nya kita masukkan dulu ya teman-teman. 10.10.10.4. Nah, di sini kita bisa tab, lalu namanya svr 3 debian.sipa.com. seperti ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita akan coba ping svr 3 debian.sipa.com. Oke, kita enter ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk video yang ketiga di sini kita akan konfigurasi zone file ya teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa nanti server 1 itu akan dijadikan sebagai lokal DNS. Dan di sini saya sudah mengclone, jadi saya memiliki satu server lagi sebagai web server ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasinya pada server 1 yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini kita akan coba login ya teman-teman. Nah, di sini server 1 Debian kita perlu untuk menginstal pin 9 terlebih dahulu untuk konfigurasi DNS yaitu konfigurasi zone file ya teman-teman. Di sini kita bisa apt install pin 9. Ini ya, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil karena saya sudah pernah menginstalnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita akan konfigurasi. Di sini kita bisa masuk ke cd /etc/bin ya teman-teman. Kita enter. Lalu di sini kita bisa ls. Nah, di sini terdapat beberapa direktori ya teman-teman, yaitu merupakan default dari etc bin-nya. Nah, di sini untuk yang pertama kita
akan konfigurasi untuk sound file. Di sini untuk konfigurasinya kita dapat nano, lalu kita pilih yang number tconf local ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini terdapat tanda pagar seperti ini. Ini merupakan default dari bin-nya ya, teman-teman. Lalu di sini untuk konfigurasinya kita bisa ketikkan sound, kita ke bawah. Sound. Lalu di sini tanda petik 2. Ini. Nah, di sini kita akan buat dosiva.com. Lalu di sini kita bisa tanda petik 2 lagi ya, teman-teman. Lalu spasi, kita masukkan tanda kurung kroal ini ya, teman-teman. Dan lalu di sini kita bisa enter, kita bisa tab. Nah, di sini kita bisa ketikkan tag master. Jadi web atau DNS yang kita buat itu webnya nanti master ya, teman-teman. Di sini kita bisa titik koma. Lalu di sini kita bisa enter, lalu kita tab lagi. Di sini itu kita akan konfigurasi ditaruh di file. Lalu di sini kita tanda petik 2 /etc/bin/db, misalnya db siva ya, ini .siva ini ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa tanda petik lalu titik koma. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti konfigurasi ini akan disimpan pada file etc/bin/db siva. Nah, nanti di sini kita akan coba untuk db siva pada selanjutnya. Di sini kita bisa enter, lalu tanda tutup scroll ya, teman-teman. Lalu titik koma seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini adalah konfigurasi untuk forwardingnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa pilih yang sound, petik sound, lalu tanda petik. Nah, di sini kita masukkan IP yang kita jadikan sebagai DNS ya, teman-teman, yaitu 10.10.10. Nah, di sini itu yang kita jadikan untuk sound IP-nya itu 3 ya, teman-teman. Balik jadi belakang. Nah, di sini IP-nya itu adalah 10.10.10. Jadinya itu akan lebih sulit ya, teman-teman. Tetapi jika nantinya misalnya 192.168.137 ini kita jadikan zone pada konfigurasi IP, maka dibalik di belakang jadinya 192. Ini dibalik menjadi 137.168.192 seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan in addr.arpa. Kita bisa tanda petik, kita spasi, lalu tanda buka scroll ya, teman-teman. Ini lalu di sini kita bisa enter, kita tab, teruskan type master, tanda titik koma. Jangan lupa ya tanda titik komanya. Lalu di sini kita bisa enter, kita tab, kita akan taruh di file, tanda petik, lalu /etc/bin/db misalnya 10, lalu tanda petik 2, lalu titik koma seperti ini ya, teman. Lalu kita bisa enter. Lalu di sini kita bisa kasih tanda kurung scrollnya, lalu titik koma ya, seperti ini ya, teman. Nah, di sini kita bisa Ctrl X, Y, enter. Nah, jadi untuk konfigurasi pada sound file itu seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi video selanjutnya kita akan konfigurasi forwarding file ya, teman-teman. Karena video sebelumnya itu kita telah mengkonfigurasi untuk sound filenya. Lalu di sini kita bisa ls terlebih dahulu untuk server 1 Debian-nya. Kita enter. Nah, pada video sebelumnya kita telah mendefinisikan bahwa konfigurasi sound file itu akan berikan di db siva dan db10 ya, teman-teman. Sedangkan di sini itu belum ada db10 dan db siva. Nah, di sini kita akan konfigurasi forwardingnya. Di sini kita dapat cp terdahulu untuk menduplikasi ya, teman-teman. Yang pertama kita bisa cp db lokal ke db yang sebelumnya telah kita definisikan ya, db.siva. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita akan konfigurasi dengan perintah nano db.siva ya, teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu terdapat beberapa konfigurasi ya, teman-teman. Yang pertama kita akan ubah localhost-nya, domainnya yang kita inginkan, yaitu misalnya saya ingin mengubah nama domainnya siva.com ya, teman-teman.
Jangan lupa teman-teman di belakang .com itu harus ada titik, lalu untuk rootnya juga sama ya teman-teman. Jangan lupa juga ya, setelah .com itu harus ada tanda titiknya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah ubah menjadi nama domainnya yaitu siva.com. Nah, root ini adalah email root ya teman-teman. Nah, di sini untuk serial numbernya itu teman-teman dapat ubah sendiri karena setiap konfigurasi serial nanti itu harus diubah ya teman-teman. Setelah itu selanjutnya di sini itu terdapat add ya teman-teman. Lalu di sini adalah in. Nah, in adalah internet, sedangkan NS adalah name server ya teman-teman. Kita akan ubah host lokalnya yang menjadi domainnya yang kita inginkan yaitu siva.com. Jangan lupa juga ya teman-teman tanda titiknya di belakang. Nah, di sini kita ubah menjadi IP-nya dari server satunya yaitu lokal DNS-nya menjadi 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu di sini kita akan konfigurasi web server. Jadi di sini kita dapat masukkan untuk web servernya ya teman-teman. Di sini kita ubah atau hapus semua saja ya teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini untuk localhost-nya itu pada NS itu kita dapat kasih depannya ya teman-teman. NS1, lalu di sini kita bisa kasih titik. Nah, di sini kita akan lanjut untuk konfigurasi webnya ya teman-teman. Yang dapat mengakses domainnya yaitu web server ya teman-teman. Untuk IP dari servernya itu kita ubah menjadi NS1. Nah, di sini kita akan konfigurasi webnya yaitu kita bisa add, lalu kita bisa tab, lalu in, tab lagi. In itu internetnya ya, lalu IP addressnya A. Kita tab, IP dari web server adalah 10.10.10.4 ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini untuk webnya itu menggunakan www. Lalu di sini kita bisa tab, lalu ini ya teman-teman internet. Kita tab lagi. Lalu di sini kita bisa masukkan lagi C9 huruf kapital semua ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa tab. Nah, di sini kita bisa masukkan domainnya yaitu siva.com. Jangan lupa untuk kelahirannya kita bisa kasih titik ya teman-teman. Nah, jadi nanti yang dapat mengakses di DNS itu web server dengan IP 10.10.10.4 ya teman-teman, yaitu domain yaitu siva.com. Oh iya teman-teman, jadi untuk yang IP-nya 10.10.10.2 itu di sini kita kasih NS1 ya, seperti yang di atas NS1. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi forwarding filenya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk video yang kelima kita akan konfigurasi reverse file ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, di sini kita bisa melakukan duplikasi terlebih dahulu ya teman-teman dari db127. Perintahnya adalah cp db.127. Kita akan taruh di db.10 ya teman-teman, karena pada video sebelumnya kita mendefinisikan pada db10. Kita bisa enter, lalu di sini kita bisa nano db.10 ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini untuk localhostnya seperti biasa kita ganti ya teman-teman domainnya yang kita inginkan. Di sini berarti siva.com. Jangan lupa di belakang .com harus ada titiknya ya teman-teman. Sini untuk rootnya juga sama, siva.com. Ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk serial number ini kita bisa ubah ya teman-teman. Di sini saya akan ubah menjadi 3. Lalu di sini untuk localhostnya kita ubah menjadi ns1.siva.com. Ini ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa masukkan IP dari server Debian. IP yang paling belakang adalah 2 ya. Kita bisa ketik 2.
karena 10.10.10.2. Lalu di sini kita bisa tab, lalu kita in ya internet, lalu kita tab lagi NS. NS itu name server ya teman-teman. Nah, name servernya adalah ns1.siva.com ya teman-teman. Jangan lupa di sini kita bisa titik ya teman-teman. Nah, di sini untuk PTR adalah ini kita isi IP paling belakang. Untuk web servernya adalah 4. Kita ketik 4, lalu di sini in, lalu PTR ya teman-teman. Jadi PTR itu fungsinya untuk menggabungkan IP dari web server dengan server 1 Debian ya teman-teman. Itu berarti www.siva.com ya teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai, kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi reverse filenya. Nah, di sini untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan verifikasi konfigurasi restart server ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba cek untuk konfigurasi yang telah kita buat pada video sebelumnya ya teman-teman, dengan perintah named checks-conf ya teman-teman. Ini, lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini outputnya itu tidak ada apa-apa ya teman-teman, kosong. Itu menandakan bahwa semua konfigurasi itu sudah berhasil atau sudah benar. Nah, di sini kita akan coba untuk cek konfigurasi dari forwarding filenya ya teman-teman, yaitu dengan perintah named checkson lalu siva.db.siva ya teman-teman. Ini, lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu terdapat output serial 2, lalu OK untuk menandakan bahwa konfigurasi pada DB Siva itu sudah berhasil. Nah, di sini kita akan coba cek pada IP-nya, yaitu dengan perintah named min checkzone, lalu IP-nya 10.10.10 min addr.apa, lalu DB-nya itu .10 ya teman-teman. Seperti ini, kalau di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu serial 3. Ini sudah berhasil juga, sudah menandakan OK. Di situ outputnya adalah OK ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan restart pada bin 9, yaitu dengan perintah systemctl restart bin 9 ya teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini itu juga sudah berhasil ya teman-teman ketika dilakukan atau melakukan restart. Nah, di sini untuk video yang terakhir kita akan melakukan pengujian otoritatif DNS server ya teman-teman pada klien. Nah, di sini pada klien Ubuntu kita akan mengkonfigurasi pada etc resolve terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa masuk ke nano /etc /resolve .conf ya teman-teman. Ini, lalu di sini kita bisa enter. Dan di sini untuk name server IP Google-nya itu kita bisa dapat pagari saja terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Kita tambahkan name server IP dari server Debian ya teman-teman. 10.10.10.2 seperti ini. Lalu di sini kita bisa Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu, untuk mengeceknya kita bisa lakukan perintah dengan git. Lalu domain dari server Debian-nya .com ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jawabannya adalah untuk domain siva.com. Itu merupakan IP atau nama domain dari IP web server, yaitu 10.10.10.4 ya teman-teman. Lalu di sini yang memberikan itu lokal DNS. Lokal DNS itu memiliki domain yaitu nvs1siva.com ya teman-teman, yang IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk pengujian pada kliennya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai bab 22, yaitu DNS server atau authorized DNS server. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.